kita mau membahas tentang sifat-sifat air. Wow, Miss, air itu punya sifat. Iya dong. Nggak cuma manusia aja yang punya sifat ternyata. Coba Miss Jessie, apa yang Miss Jessie lihat ini? Botol. Air dalam botol. Nah, air dalam botol. Ini adalah salah satu sifat air, Miss. Apa, Miss? Air itu tidak berwarna. Bening, Oh. bening. Oh, kelihatan kan? Ya. Air yang ya. sehat itu adalah air yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak tidak berasa. Itu salah satu sifat air. Nah, selain itu, kalau misalnya kita lihat airnya seperti apa sih, Miss? Seperti botol. Iya, seperti bentuknya. botol. Sekarang sama Miss Santi airnya mau dituang. Nah, Dituang air kemana? itu juga Ke sini, Miss. ya mau dituang ke sini. Air itu juga mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, Miss. Kalau dituangnya begini nggak bisa, Miss. Yang harus diturunkan. Nah, Dinaikkan. Nah, seperti ini airnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sekarang Miss Santi tanya nih, bentuknya jadi seperti apa sih, Miss? Seperti mangkok. Seperti mangkok? Iya. Iya. Kok berubah Kok bisa ya? ya? Kan tadi dari yang kecil, Dari yang panjang. Botol. Mm-mm. sekarang Sekarang jadi berubah menjadi bentuknya seperti Mangkok. Mangkok. Coba sih, sekarang yang ini. Kalau kita mau tuang ke sini ya, ke gelas ya. Oke. Bentuknya sekarang jadi seperti apa? Iya, seperti Seperti gelas gelas. kecil. Nah, air itu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan dengan wadahnya. tempatnya. Iya, Oh. sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Kalau Miss, kalau nggak ada wadahnya bisa dipegang nggak air itu? Coba sekarang Miss Jessie pegang. Coba ya. Miss Jessie pegang ya. Gimana, Miss? Bisa nggak dipegang? Bisa sih, Bisa Miss, nggak? tapi dia kayak merembes gitu loh, Miss, kayak jatuh. Jadi nggak bisa Iya, dipegang bisa lagi. dipegang. Karena air itu, Miss, Iya. bisa mengalir melalui celah-celah yang kecil, Oh. Miss. Kan jari kita ini tidak sepenuhnya tertutup. Oh iya ya. Ada sela-selanya Ada ya, celah-celahnya, Miss. ada celah-celahnya. Jarinya. Maka dari itu airnya bisa bocor ke bawah. Iya. Nggak bisa dipegang pakai tangan ya, Miss. Nggak bisa. Karena tangan kita tidak seperti wadah seperti Mangkok, ataupun gelas. Kalau gelas, mangkok ini kan tidak ada lubangnya, Miss. Iya, Miss. Nah, seperti Iya. itu. Oh iya ya, Miss ya. Terus dia bening ya, Miss ya, nggak ada warnanya, Miss ya. Iya. Bagaimana kalau air itu kita mau campur dengan kerikil? Kerikil. Batu Oh, kerikil. boleh. Sekarang Miss Santi mau coba masukkan kerikil. Ini Iya. kerikil ya, batu kerikil ke Ah. dalam air. Apa yang terjadi? Wah, Wah, dia tenggelam. Tenggelam. Terus? Sama Miss Santi mau diaduk. Oke. Oke. Tetap kelihatan nggak ya? Iya. Tetap kelihatan. Tetap Bisa kelihatan ada ya. itu. Kerikilnya bisa Kerikil. diambil. Bisa. Bisa. Coba diambil dong. Mbak Miss. Tetap jadi kerikil ya. Iya. tetap. Oke. Sekarang Miss Santi juga punya pewarna nih. Ah. Miss Santi mau coba masukkan ke dalam mangkok yang sama. Kerikilnya diambil apa enggak, Miss? Nggak usah. Wih. Sekarang Miss Wow. Jessie coba aduk Aduk dong. ya. Ih, warnanya merah. Coba sekarang dipisahkan lagi warnanya biar jadi putih lagi, bisa nggak? Ya enggak Nggak bisa, bisa lah, lah, Miss. Kan warnanya Lihat nih. sudah bercampur. Pak ya. Tuh. Bisa? Bisa jadi putih lagi nggak? Enggak. Enggak bisa, Miss. Emangnya sulapan, Miss? Nggak bisa, Miss. Jadi Dia merah. sudah terlarut ya. Ya. Untuk air bisa melarutkan benda-benda cair yang lainnya. Ada juga sih benda padat yang bisa larut ke dalam air. Contohnya gula, garam itu juga bisa larut. Iya. Benda-benda yang sudah larut di dalam air itu tidak bisa dipisahkan lagi. Beda dengan kerikil ini tadi. Karena kerikilnya tidak larut, kerikilnya bisa diambil Bisa lagi. Bisa diambil ya. Tapi pewarna dan air yang tadi bening sudah tidak bisa dipisahkan lagi. karena sudah jadi satu. Sudah Ya, larut. Nah, lalu Miss, Mm.
Miss Santi di sini juga punya tisu nih. Ya. Ya, Miss Santi tisunya. mau percobaan, tapi harus sabar nunggunya. Oh. Oke. Oke. Nah, Miss Santi mau coba taruh ujung tisunya ke dalam mangkok dan ujung tisu yang lainnya ke dalam gelas. Oke, sekarang kita mau lihat nih apa yang terjadi kalau tisunya itu tadi kita masukkan ke dalam air. Ih, kok airnya berjalan Jalan ya? ya, Miss? Airnya jalan ya? Iya. Oke, sambil menunggu airnya berjalan dan mau berjalan kemana, Miss Santi punya permainan yang lain nih. Wah, apa nih? Apa nih? Miss Santi sudah sediakan botol. Dan Botol botol lagi. ini sudah dikasih pewarna. Oke. Ya. Supaya kelihatan ya, Miss, Ya, karena air itu supaya transparan. Dan bolehkah digeser sedikit Miss ya? Boleh, boleh, Bentar. boleh. Oke. Dia masih proses Miss. Tunggu. Sekarang kita akan menuangkan air ke dalam botol. Siapa yang mau bantu Miss Santi? Suka aja. Iya, kan aku Pegangin lebih ini dekat. aja. Oke. Miss juga akan menuangkan air dalam botol ini ke botol yang ini ya, Miss. Ya, Seperti tadi. Kita pelan-pelan ya. pelan-pelan saja. Oke. Sampai penuh ya, Miss. Ya, botol ini Miss sudah dilubangi sama Miss Santi. Oh, ini ya, Miss ya yang ada. Ya. Nah, Wah, sepertinya Wah. dia melewati celah-celah kecil yang sudah Miss kasih lubang tadi, Miss. meskipun lubangnya sudah ditutup Iya, oleh Miss iya. Santi, Udah ditutup ternyata loh. nggak Ya, bisa masih- tertutup dengan sempurna. Masih Nah, merembes. coba Penuh aja, sekarang. Miss mau cobain ya. Penuh aja, Ya. Miss. Nah, ini kan Oh. botolnya sudah penuh nih. Wow. Sekarang kita mau coba buka satu persatu. Oke. Satu. Saya sebentar, Miss. Ayo, bareng-bareng Oh, kan? mau sama-sama? Oke. Iya, ayo. Ada Saya- 3 saya- lubang. Sebentar. Oke. 1, 2, 3. Apa yang terjadi, Miss? Wow. Apa nih? Wah. Dia apa, Miss? Wah. Kok ini sudah diam, Wah, Miss? yang paling atas dia sudah berhenti. Wah, ini kok paling kencang ya, Miss, Yang paling bawah. yang paling bawah paling kencang. Nah, ini udah mulai. Aduh, wah, dia tinggal masih satu. Nah, Miss, ini menandakan air itu kalau di bawah tekanannya lebih kencang nih. Oh. Jadi gitu. kalau lubangnya ini di atas, dia tidak akan turun terlalu jauh. Oh, iya, Tapi iya. kalau misalnya di bawah, Dia lebih jaraknya jauh. Iya. Air ini tekanannya kalau di atas, dia tidak terlalu Oh iya. besar. Nggak terlalu kuat ya, Miss, ya. Nah, Tuh. tidak terlalu kuat, tapi kalau Oh, yang iya. di bawah tekanannya lebih kuat. Iya. Begitu, Miss. Oke. Air juga mengalirkan dari atas ke bawah. Iya. Jadi yang di bawah ini tekanannya lebih Lebih kuat. kuat. Oke. Wah, jadi basah semua. Iya. Wah. Kan emang kita memang air, Miss. Kita Iya, mau bermain betul. basah-basahan. Miss, coba lihat. Lihat nih. Sudah Kenapa? mulai. Padahal tadi tidak basah loh. Tapi sekarang coba Oke. lihat. Ini tadi nggak kena air yang ini kan, Miss ya? Enggak. Nggak kena ya? Nggak kena. Kok sekarang di gelasnya ada airnya, Miss? Airnya kan tadi jalan, Miss. Tapi kok Iya, bisa jalan? ya. Kan nggak kita pindahkan tadi, Miss. Nggak dipindahkan ya? Iya. Oke. Tisu ini sebenarnya ada celah-celah kecilnya atau lubang-lubang kecilnya, Miss. Nah, Oke. sifat air yang tadi adalah kalau ada lubang kecil dia pasti Masuk, Merembes, iya, ya, celah-celah merembes. kecil. Nah, masuk ke celah-celah kecil. Nah, air yang ada di mangkok ini tadi mengalir lewat tisu berpindah tempat ke gelas Gelas. ini tadi, Miss. Oh. Miss juga tahu yang namanya kapilaritas kan? Betul, Oh, namanya iya. adalah Kapilaritas. kapilaritas. Masuknya air ke celah-celah kecil. Wah, ilmu baru nih untuk anak-anak ya. Ya. Oh, jadi sifat air tuh ada banyak ya, Miss? Ya. Yang pertama tadi dia tidak berwarna. Tidak berbau. Juga Tidak tidak berasa. berasa. Iya, seperti air minum yang anak-anak minum itu, Miss ya. Betul. Ya. Lalu sifat yang kedua, Air berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Kalau wadahnya mangkok, dia akan menjadi mangkok. Ini nih, dia nih tuh. Menjadi bentuknya seperti piring ya. Iya, Iya. kecil pun juga sama.
seperti ini juga jadi botol. Lalu sifat yang kedua yaitu dia akan menyerap ke sela-sela kecil atau yang namanya kapilaritas. Lalu sifat selanjutnya, air dapat melarutkan benda-benda yang dapat larut. Misalnya Gula, kalau mau lagi masak atau bikin teh. Nah, terus garam. Ini nih pewarna nih. Pewarna makanan. Ya, juga bisa melarutkan dan ada juga yang tidak dapat dilarutkan. Seperti tadi, batu. Oke deh, itu tadi ya sifat-sifat air yang harus anak-anak ketahui. Sebenarnya masih banyak lagi nih Iya, sifatnya. masih banyak yang lainnya. Tapi nanti di tingkat yang lebih tinggi di SD anak akan lebih kenal lagi dengan sifat-sifat Air. Kalau gitu, sampai di sini dulu penjelasan tentang sifat air. Oke, kali ini kita sudah melihat sifat-sifat air dan sekarang ada aktivitas nih untuk anak-anak tentang sifat-sifat air. Sekarang yang pertama adalah anak-anak siapkan 6 cup kecil atau 6 gelas kecil. Ya. Dan disusunnya melingkar ya Miss ya. Oke, kalau bisa yang transparan ya, Miss. Ya, betul. supaya kelihatan warnanya. Karena kita mau praktek tentang kapilaritas. Masih Salah ingat kan satunya sama Miss Santi tadi, Miss Santi pakai air yang tadi ya, yang sudah berwarna merah tadi. Kalau misalnya anak-anak di sini sudah ada pewarna, coba kamu letakkan pewarnanya merah, kemudian kosong, kuning, kosong, biru, kosong. Jadi ini ya berselang-seling ya. Berarti ada isinya kosong, ada isinya dengan warna yang beda. Ya, Miss ya. Terus kosong, ada isinya lagi dengan warna yang berbeda. Nah, tapi dibuka loh ya anak-anak. Pewarnanya kemudian diberi air ya. Dilarutkan dulu, oke? Nah, Terus setelah jangan itu lupa ini ya. ini ya Miss, tisunya anak-anak punya 3 lembar tisu. Dan Miss minta anak-anak untuk menggunting jadi 2. Oke, setelah dipotong menjadi 2 lembar, kita mau lipat panjang ya Miss. Ya. Jadi 2, Miss. Dilipat jadi 4 pun boleh. Jadi 2 dulu itu dilipat lagi ya. Ya, betul. Nah, kemudian taruh ujungnya di tempat yang sudah ada airnya dan yang satu lagi yang nggak ada, Miss. Lagi Dan ini ya. satu lagi di sini. Nah, satu warna untuk dua tisu ya. Tisu, oke. Nah, kerjakan juga untuk warna-warna yang lainnya. Wah. Lalu ceritakan bagaimana hasilnya nanti ya. Oke. Kalau sudah menyerap semuanya, sudah yang kuning menyeberang ke sini, yang biru menyeberang ke sini, ketemu dengan merah Jadinya apa warna ya? apa? Warna apa ya? Nah, itu yang harus kalian ceritakan kepada Miss. Oke. Tapi ini semua memerlukan waktu, Miss, nggak langsung. Nah, anak-anak harus Sabar sabar. menunggu. Nanti hasilnya pastinya akan membuat anak-anak Terkejut. Terkejut. Seperti pelangi sepertinya ini, Miss. Nggak sabar deh jadinya seperti apa. Oke, sekarang Oke. aktivitas berikutnya apa? Aktivitas selanjutnya, selain kapilaritas, anak-anak juga akan praktek tentang air yang melarutkan benda. Nah, anak-anak sudah punya nih checklistnya yang seperti ini. Berarti yang harus dicoba adalah benda-benda yang ada di sini ya, Miss betul ya. sekali. Dan beberapa dari gambar sini sudah dipraktekkan tadi di Di video yang ya, awal ya. penjelasan sifat. Oke. Nah, di sini ada gula, pasir, kemudian pewarna makanan, garam, kerikil, dan kopi. Dan di sebelahnya ini ada kotak yang kosong. Tugas anak-anak adalah menceklis atau memberi tanda centang untuk benda-benda yang dapat larut dan diberi tanda silang untuk benda-benda yang tidak dapat larut. Dan jangan lupa, ini tulisannya masih titik-titik, Miss. Jadi harus Ditebali. Ya, betul sekali. Oke, dan kita sekarang lanjut ke aktivitas selanjutnya.
Lalu di buku bahasa anak-anak akan mereview apa Miss? Mengingat kembali suku kata Sa, si, su, se, so. Jelaskan Miss, gimana Miss? Di sini itu ada kata yang rumpang. Rumpang maksudnya tidak lengkap. Jadi katanya di sini ada suku kata yang hilang di situ. Suku kata awal ya, Miss. Ya, betul. Tapi ada gambarnya juga di sampingnya. Nah, tugas anak-anak adalah menulis huruf yang hilang dari kata tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar kognitif. Di buku kognitif, anak-anak sudah ada lembar kerja yang seperti ini. Ini kok dicoret-coret, Miss? Wah, Iya. kita kali ini akan belajar tentang pengurangan. Pengurangan. Anak-anak sudah hebat loh Miss penjumlahan. Iya. Nah, kali sekarang ini kita akan belajar tentang pengurangan. Gimana Miss caranya? Ini adalah pengurangan dengan menggunakan tanda silang. Tapi di bawahnya ada kotak-kotak kosong yang harus diisi. Ya kan, Miss? Caranya? Menghitung semua gambar terlebih dahulu. Jadi yang disilang maupun yang tidak disilang ya, Miss ya? Ya. Dihitung dulu Dihitung semuanya dulu jumlahnya. semuanya. Lalu diletakkan angkanya di kotak yang Kotak depan. yang depan. Kasih contoh satu aja deh Miss, yang ini Miss. Oke. Kita hitung Miss ya. Hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita tulis angka 7 di kotak yang depan. Oh, Lalu oke. dikurangi sekarang hitung Yang gambar disilang. yang disilang nih. Oh, yang disilang aja Miss. Ya, yang yang disilang disilang saja. saja ya. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kita letakkan di kotak samping yang ada di sini ya. Tulis 5. Tulis angkanya 5. Lalu hasilnya adalah kita mau hitung gambar yang tidak Tidak ada disilang. silang. Wah, Ada ini berapa yang ya? nggak disilang. 1, 2. Berarti 7 Dikurangi 5 sama dengan 2. Anak-anak bisa ditulis di kotak yang Terakhir. belakang. Oke, wah pasti anak bisa. Oke. Nah, itu dia tadi aktivitas kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan dan jangan ditunda-tunda. Oke? Kirimkan ke grup kelas masing-masing ya. Cukup sekian kelas virtual kita hari Hari ini. Besok kita akan kembali lagi membahas aktivitas yang lainnya. Besok kita mau bahas air lagi nggak, Miss? Iya, bahas ya. Tentunya. Ya, selama 1 minggu ini kita akan membahas air dan akan ada pengetahuan yang baru yang akan anak-anak terima. Yang pastinya seru dan menarik deh. Jangan lewatkan video-video kami berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya dan Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.